Ya, dan tentunya insya Allah akan laku juga kalau itu disajikan dengan cara yang bagus, memikat, dan baik. Jika ada yang baik, kenapa harus menyajikan yang kurang baik? Jika ada yang soleh, kenapa mesti memilih yang salah? Hola netizen yang tercinta, film Kiblat garapan rumah produksi Leo Pictures menuai kontroversi. Ketua MUI bidang dakwah Khalil Nafis meminta agar film Kiblat ini tidak boleh tayang di bioskop. Film ini pun juga ditanggapi oleh Ustadz Adi Hidayat. Menurutnya, menyajikan konten harus mengandung nilai etis, mengandung moral yang mengarahkan kebaikan, bukan sekedar mencari peminat. Menurutnya, sah-sah saja membuat judul yang menarik perhatian, namun tidak menjadi sah jika bertentangan dengan nilai moral yang telah mengakar di masyarakat. Ia meminta untuk para pegiat seni untuk membuat konten yang baik yang bisa disajikan kepada masyarakat. Dengan demikian tentu akan laku jika dikemas dengan bagus. Memang film Kiblat ini belum tayang dan baru trailernya saja yang sudah dipublish. Ustadz Adi Hidayat memberi saran jika seharusnya untuk promosi juga harus dilakukan dengan cara baik. Tidak perlu membuat tema yang sudah akrab di telinga masyarakat, namun isinya bertabrakan dengan pemahaman. Poster film Kiblat dirasa menimbulkan kontroversi. Meski begitu, ia tetap mendukung para pegiat seni untuk berkarya. Tanggapannya itu bukan untuk menjelekan, namun mendorong para pegiat seni untuk membuat film yang bagus. Jika membuat film soal agama seperti film Kiblat, kata Ustadz Adi, bisa berkonsultasi dengan para ulama MUI. Apabila sutradara bisa mengemas dengan baik, maka film itu akan membawa manfaat. Dan kita ketahui bersama hari-hari ini viral satu produksi dari film tertentu yang berjudul Kiblat. Kalau kami tidak keliru, saya sempat juga melihat posternya yang beredar baik di media sosial ataupun di berita, dan telah juga mendapatkan tanggapan beragam termasuk dari MUI dan tokoh-tokoh yang lain. Tentu tanggapan ini kita lihat dari sisi positifnya adalah masukan yang mengedukasi setiap baik pegiat seni ataupun kita semua, bahkan juga ustadz-ustadz yang ya seringkali juga membuat konten-konten, bahkan baik itu di media sosial ataupun yang lainnya, atau bekerja sama dengan televisi agar menyajikan berbagai tuntunan yang betul-betul bisa dipedomani, mengandung nilai etis, mengandung nilai moral, mengedukasi, mengarahkan pada kebaikan, bukan sekedar barangkali mencari peminat ataupun juga penikmat dengan genre tertentu yang justru melahirkan kontroversi. Sah-sah saja membuat sebuah judul yang menarik perhatian, tapi menjadi tidak sah itu dilakukan jika bertentangan baik dengan nilai moral yang telah mengakar di masyarakat, apalagi nilai keyakinan-keyakinan tertentu. Untuk itu barangkali kita dengan segala hormat mendoakan kepada semua pegiat seni, siapapun, para artis dan lain sebagainya, mudah-mudahan selalu sehat, sutradaranya mendapatkan ide-ide yang baik, brilian. Kalau ada konten yang baik, lebih bagus disajikan. Toh masyarakat Indonesia cukup banyak, ratusan juta. Kalau semuanya kontennya baik, kan tidak ada peluang melihat yang tidak baik. Ya, dan tentunya insya Allah akan laku juga kalau itu disajikan dengan cara yang bagus, memikat, dan baik. Jika ada yang baik, kenapa harus menyajikan yang kurang baik? Jika ada yang soleh, kenapa mesti memilih yang salah? Ya, tidak harus kemudian berkata, wah ini kan belum lihat saja isinya. Ya, bagus-bagus saja hal demikian, tapi akan lebih bagus bila promosinya pun dilakukan dengan cara yang baik. Ya, tidak perlu kita membuat sebuah tema yang rasa-rasanya akrab di telinga kalangan tertentu, masyarakat tertentu, atau nilai religiusitas tertentu, tapi ternyata hal yang demikian sajiannya bertabrakan dengan pemahaman yang telah jama dimengerti. Bagi umat Islam, kiblat itu adalah arah untuk sholat, arahnya ke Ka'bah, ya gambarannya, ya bukan orang yang dengan posisi tertentu yang melakukan satu adegan tertentu dan sebagainya. Tapi ini pun tentunya kita mengarahkan, ya tidak harus saling menjelekkan, menjatuhkan, apalagi mencela dan sebagainya. Tidak, kita mensupport, bahkan kita dorong, ayo support teman-teman pegiat seni, bikin film-film yang bagus, konsultasilah kepada para ulama. Di MUI itu kan ada bagian dakwah, ya,
ada Kiai Khalil, kemudian Khalil Nafis, ada beberapa yang lain juga yang hebat-hebat ya. Ada teman-teman yang pakar di bidang sejarah, kan teman-teman mau bikin film tentang sejarah, bagus. Ya ada tema-tema tafsir yang bisa dikeluarkan juga jadi sebuah cerita. Kalau dikonsultasikan, ya sutradaranya bisa ngemas dengan bagus, jadi film yang dinikmati. Ya orang mendapatkan manfaat, ya kemudian juga teman-teman di pegiat seninya mendapatkan manfaat dan sama-sama belajar dalam kebaikan. Yuk kita saling menjauhkan diri dari sifat-sifat yang kurang bagus, saling mencela, menjatuhkan, tapi kita memberikan semangat agar semua menjadi baik. Mohon tidak dinilai bahwa apa yang disampaikan berupa masukan dari kami sebagai sesuatu yang negatif, merendahkan, atau menjatuhkan, tidak sama sekali, tapi lebih kepada kita bagaimana membangun suasana harmoni yang baik, apalagi di bulan yang baik, penuh berkah ini. Semoga sekali lagi teman-teman semua sehat, semuanya diberkahi Allah, diberikan hidayah yang baik-baik, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Adi Hidayat, Masjid Mira, alhamdulillah menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, dengan tujuan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gue salah satu penikmat horor Indonesia yang kadang kalau gue gabut bisa me time sendiri ke bioskop terus lihat ada horor apa yang lagi tayang. Tapi gue harus setuju sama satu opini, stop bawa-bawa agama atau sholat gitu loh ke dalam film horor. Ini gue sebagai nonis aja ya, selalu merinding setiap kali adegan, minimal ada satu adegan sholat woi di film horor Indonesia. Sholat di dalam kamar lagi hujan geledek gede gitu ya, nengok kanan nengok kiri, di belakang ada setan. Apalagi yang poster Kiblat, film horor Kiblat gue belum nonton, kayak juga belum rilis kali ya. Gue liat posternya itu sholat tapi kepalanya mah ada batas. Apakah ini akan bertemakan film horor sholat? Orang lagi sholat tuh banyak digangguin setan. Ini mah gue jujur banget nih ya, gue nonis dan gue Kristen. Kadang gue kalau lihat kejadian kayak gitu kayak anjir, gue nggak bisa bayangin tiap kali gue tutup mata doa, terus gue kayak kepikiran kanan kiri gue tuh setan. Tapi karena gue gak pernah lihat adegan orang lipet tangan terus kayak kanan kiri setan, jadi kalau udah selesai nonton film horor, gue gak relate. Gue gak relate, ngerti gak? Cuman kalau misalkan itu relate sama agama gue, misalkan gue nonton eksorsisme terus itu Kristen atau gak Katolik, nah itu gue bisa kepikiran karena nyangkut pautin sama kayak Alkitab, ayat-ayat, ya atau gak ritual doa gue. Tapi positif thinkingnya lagi, gue mikirnya oh itu kejadian mah di barat, gak bakal bisa tuh setan pindah teleport gitu kan ke Indonesia. Gue gak bisa bayangin buat temen-temen yang muslim ya habis nonton film horor terus adegan sholat, gue jadi lu sih ketar-ketir pas sholat anjir. Tapi ya bagus kalau misalkan iman kalian kuat, dan emang kan katanya ya ketika lo sholat emang bener banyak godaan, makanya lu tuh harus fokus sama yang di atas. Cuman kalau masih manusia overthinking, anxiety, terus hobinya nonton film horor, bah gimana keinget terus gitu, ke-replay terus adegan tuh film horor di otak lo. Yang lebih parah lagi kalau filmnya seutuhnya tuh tentang sholat ya. Yang gue tangkap sih dari poster Kiblat itu ya film horor yang terjadi ketika lo sholat. Entah gimana tuh, menurut gue sih agak kontroversial ya. Gara-gara film Kiblat ya kan, cuman gara-gara film Kiblat rame MUI sampai turun tangan. Kalau MUI sudah turun tangan, pasti ada nih pihak-pihak yang berpendidikan rendah gitu kan, yang ikut-ikut campur, yang komen-komen nggak jelas gitu kan. Komen-komennya tuh gue liat tuh kayak si bungsu mulai kepanasan gitu kan. Cuman gara-gara film aja MUI sampai turun tangan, si bungsu berulah, si bungsu gitu. Ngeselin banget ya sumpah. Gini bang ya. Ini ya, gue kasih tahu ya, wahai rakyat Husein. Gini, jadi gini, ganjel truk gini. Yang namanya ibadah di film Kiblat itu ya, ada menayangkan di posternya aja itu ada salah satu ritual ibadah ruku gitu kan, dibuat nggak jelas. Aturan ruku ke depan, dia ruku ke belakang, kayang coba. Terus dengan wajah yang seram, terus seolah-olah orang kesurupan gitu kan. Jadi ini seolah-olah kayak sholat itu seram gitu kan. Terus juga di cuplikan filmnya itu ada lagi sholat gitu kan, lagi sholat terus tiba-tiba gitu, tulangnya pada kayak patah-patah gitu, kurtak gitu. Maksud gua
Belum pernah tuh gue lihat ada orang lagi sholat terus kayak gitu tuh, belum pernah gitu. Belum ada orang sholat kesurupan terus tulangnya pada kotak gitu kayak Squidward tuh, belum pernah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu udah jelas sebagai penistaan agama. Sekarang kita balik, kalau lu bilang katanya si bungsu gitu aja, panas gitu aja, baper segala macem. Sekarang kita balik posisi. Misalkan si Bobby ini nih ya membuat film, ada orang lagi ritual ibadah mau ngasih sesajen ke stupa gitu, tapi dengan pakainya kayang. Dia jalannya, dia ngambil ini sajennya nih di bawah tapi sambil kayang gitu, sambil gitu. Atau mungkin ada adegan ritual ibadah lagi nyanyi-nyanyi di tempat ibadah gitu kan, tapi sambil koprol gitu, ataupun naik trampolin sambil nyanyinya gitu-gitu. Gitu kira-kira lu tersinggung atau enggak gitu kan? Kira-kira kita balik sekarang, lu tersinggung atau enggak gitu. Maksud gua kan ini kan sebuah ibadah gitu kan, sembayang itu berarti sembah yang bisa dibilang sama apa, sosok Tuhan gitu kan, sosok yang dituhankan gitu kan. Yang namanya kita menyembah sosok Tuhan yang dituhankan itu berarti kita harus serius, harus khusyuk ya kan, tidak boleh bercanda, tidak boleh dibuat-buat, harus sesuai rule yang telah diajarkan ya kan oleh Nabi dan para Rasul gitu kan. Ini ada ritual ibadah yang harusnya khusyuk, harusnya bagus-bagus aja, adem ayem, dibuat horor, dibuat seram, dan dibuat gerakannya nggak jelas, kotak gitu. Bang Bobby sebagai saudara nih, Bang Bobby ya, ente kan Islam, lu kan Islam, maksudnya apa kayak gitu? Emang lu ketika membuat film seperti itu nggak konsul dulu kepada ulama, kepada ustadz atau segala macem gitu, demi cuan ya, demi cuan. Sekarang cuan kagak dapet, belum tayang sudah dicekal ya kan, cuannya kagak dapet ya kan, dicekal kayak mana? Ini pelajaran buat nanti ke depan ya kan, kalau mau bikin film yang beres gitu, yang beres, nggak usah bawa-bawa agama gitu kan. Horor kayak zaman dulu kayak Susana segala macam, di sini ada setan, nggak ada tuh bawa agama ya kan, nggak ada bawa agama. Kalaupun bawa agama ya kayak ruqyah memang pengusir setan. Sholat loh, maksud lu apa sih kayak gitu? Emang keren bang kayak gitu bang. Itu ibarat kata lu bikin video di TikTok ya kan, udah rame, udah FYP, nggak lama di take down sama TikTok, melanggar aturan. Emang enak bang. Lagian tuh yang buat ngomong si bungsu gitu ya elah, si paling tua. Bang, emang kenapa sih bang kalau bungsu bang? Gue anak bungsu tapi gue paling sukses bang.